Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Konsep Tropis Bali. Oke kawan-kawan, di sini kita ada bahan sisir ya. Nah untuk bahan sisir ini sudah kita proses kisaran 4,5 tahun lebih kawan-kawan. Nah ini adalah dari dongkelan dulunya. Nah di sini untuk karakter pohon, dia di sini berbatang dua kawan-kawan ya. Nah di sini kita coba upayakan atau kita konsep secara agak natural atau mengikuti perkembangannya seperti di alam. Nah, di sini untuk di bagian percabangan sudah menginjak ke tahap perantingan kawan-kawan ya. Nah, untuk perantingan ini nanti kita akan cutting agak serempak dan sedikit nanti kita akan arahkan beberapa ranting yang posisinya belum pas kawan-kawan ya. Nah, kalau untuk bahan sisir untuk proses awal kita proses penanaman menggunakan media yang betul-betul bersih sekali kawan-kawan ya. Dan di dalam media itu sudah kita beri sedikit puradan agar bisa menetral zat-zat bakteri ataupun zat-zat penyakit yang lainnya kawan-kawan ya. Karena pohon sisir ini sangat rentan kawan-kawan ya, mudah terserang penyakit. Nah contoh kalau hama sisir yang paling berbahaya itu hama penggerak batang tuh kawan-kawan ya. Jadi kadang-kadang kalau bawaan sisir dari alam itu biasanya di dalamnya itu ada ulat penggerak batang tuh kawan-kawan ya. Warnanya itu putih kawan-kawan. Jadi batangnya itu dimakan. Dan kalau itu sampai habis biasanya kalau pohon sisirnya itu tidak kuat, dia akan mengalami kerusakan ataupun kematian kawan-kawan ya. Nah contoh seperti ini, tapi dia sudah terbiasa dulu di alam kawan-kawan ya. Jadi kalau saya pribadi kalau mau mengambil bahan sisir, kalau ada yang seperti ini dia akan sangat lebih bandel kawan-kawan ya, atau sudah terbiasa dengan situasi alam. Nah oke kawan-kawan, kita akan pruning dulu beberapa ranting yang sudah mulai agak padat kawan-kawan ya. Karena di sini kondisi juga masih ada beberapa cabang yang masih memerlukan percabangan juga kawan-kawan ya. Nah contoh di bagian sini di belakang ini dan di sini juga memerlukan perpecahan ranting kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita akan proses secara langsung saja kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita mulai dari bagian cabang sebelah sini saja kawan-kawan ya, atau paling bawah ini. Nah di sini kita akan membuat perpecahan anak ranting juga kawan-kawan ya. Kita cutting agak pendek saja. Jadi kalau ranting sisir itu ruasnya pendek sekali kawan-kawan ya, tidak terlalu panjang. Nah untuk durinya saya biarkan dulu kawan-kawan ya. Nanti ketika saatnya kita sudah melakukan proses pergantian media atau pergantian media total dan pembersihan akar, baru di situ biasanya saya pangkas durinya ini kawan-kawan ya. Kalau sekarang kita pangkas kadang-kadang mengenai daunnya ini kawan-kawan. Jadi kita cari celahnya nanti saja pada saat proses pergantian media. Nah ini harus kita pruning agak serempak dulu kawan-kawan ya. Agar nanti juga
pertumbuhan ranting barunya itu bisa serempak kawan-kawan. Jadi kalau sisir pertumbuhannya tidak serempak, biasanya yang lainnya itu kalah kawan-kawan. Nah, kita lanjut di bagian atas ya. Nah, ini adalah bentuk mahkota yang agak pipih kawan-kawan ya. Nah, jadi karena space atau jarak batang induk yang dua ini agak berdempetan di sini di bagian atas, kita agak sedikit susah menyesuaikan. Tetapi di sini kita sudah coba dulu upayakan kawan-kawan agar di dalam dua induk pohon ini bisa mempunyai mahkotanya masing-masing kawan-kawan. Pruning serempak saja, misalkan ukuran ranting atau anak rantingnya ini sudah sesuai kawan-kawan. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagian belakangnya kawan-kawan. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti posisi ujungnya agak di sinian kawan-kawan. Kalau kita bikin di sini nanti dia apa namanya agak terlalu bertabrakan kawan-kawan dengan yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini saja belum rangkum kawan-kawan. Nah, kita lanjut di bagian sini juga dulu kawan-kawan. Jadi ini harus saya pruning serempak dulu kawan-kawan ya. Oh, ini terlalu dipangkal. Jadi masing-masing ranting ini nanti akan memiliki kelompok tajuknya kawan-kawan ya. Tuh, tajuk ujung kecilnya. Nah, ini terlalu dipangkal, kita seleksi saja. Dan ini juga akan saya cutting kawan-kawan ya. Dan ini juga udah besar ukurannya. Dan di bagian bawahnya ini lagi satu kan. Kita cutting agak pendek saja dulu. Kalau subur biasanya cepat kawan-kawan ya. Kalau untuk membuat perantingan. Jadi kalau daunnya nanti sudah kecil, dia seperti sancang kawan-kawan ya, bulat. Cuman kalau sisir kan dia memiliki keistimewaan di warna batang induk kawan-kawan ya. Dia biasanya agak terlihat sedikit menguning atau menguning seperti keemasan. Nah, di sini untuk di bagian ujungnya ini nanti kita hanya akan melakukan tahap-tahap cutting saja kawan-kawan ya. Yang di sini kemarin kita proses cutting saja kawan-kawan.
Cuman kita arahkan terusannya ini saja dan beberapa cabang. Ranting-rantingnya itu kita cutting biar pertumbuhannya itu naik kawan-kawan ya. Kalau terlalu dipangkal kita seleksi saja biar ada space kawan-kawan. Nah, ini ukurannya juga sudah lumayan besar, cutting di situ saja dulu. Tapi membuat mahkota seperti ini harus sabar kawan-kawan ya, karena itu proses cutting, dia tidak proses penataan atau penataan ranting. Nah, coba kita perhatikan secara dekat kondisinya seperti ini. Jadi ini gerakannya atau gerakan percabangannya ini natural saja kan kawan ya. Dulu ini ada foto lamanya, nanti saya coba cantumkan kawan-kawan ya kalau masih ada. Ini kan kemarin kita sempat melalui proses pengulangan kawan-kawan ya. Nah, contoh bagian cabang-cabang ini kemarin kita ulang semua kawan-kawan ya, kota juga, karena yang pertama sangat kurus sekali kawan-kawan ya. Jadi kita ulang biar agak sedikit besaran ukuran percabangannya ini. Kalau ukurannya terlalu kurus biasanya kita kalah di ranting kawan-kawan ya. Nah, jadi seperti inilah yang bisa saya presentasikan. Nah, di sini untuk kedepannya kita hanya tinggal merapat-rapatkan saja kawan-kawan ya. Kalau sisir, kalau kita bisa menampilkan dengan perantingan tanpa daun sangat istimewa kawan-kawan ya. Saya pernah melihat kalau di Bali itu kan ada yang punya sisir, saya lupa nama bahan sisirnya itu main tanpa daun kawan-kawan. Jadi perantingannya itu kalau udah rapet sangat bagus sekali kelihatan, apalagi ini pohon lokal kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk kegiatan kali ini di sini kita hanya melakukan proses cutting atau pruning untuk bahan bonsai sisir yang bergaya twin trunk atau berbatang dua. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kita akan cukupkan dulu, semoga bisa cukup menginspirasi atau bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam berkarya.